Hai semua. Nah, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menonton videonya sampai habis ya. Semoga bisa mendapatkan ilmu dari video yang saya buat ini. Sebelumnya, perkenalan dulu, saya Fajar Eko Saputra, di mana saya akan membahas mengenai seputar filsafat pendidikan. Saya merupakan salah satu mahasiswa S1 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, istilah filsafat itu dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama segi semantik atau makna bahasanya, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah atau hikmah, dan bahasa Yunani filosofi, di mana filos artinya cinta, sofi artinya pengetahuan. Jadi filosofi adalah cinta kepada pengetahuan atau kebenaran. Nah, yang kedua adalah menurut segi praktisnya. Kata falsafat itu berarti alam berpikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir atau alam pikir. Nah, berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Jadi tidak semua berpikir itu berfilsafat. Objek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Nah, ada beberapa orang yang mendefinisikan filsafat atau mendefinisikan filsafat, yaitu pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Nah, Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Muhammad Yamin itu mendefinisikan filsafat sebagai pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya, seraya di dalamnya kepribadiannya itu di dalamnya kesungguhan. Pada zaman modern ini, umumnya orang telah sepakat untuk mempelajari ilmu filsafat dengan dua cara, yaitu dengan mempelajari sejarah perkembangan dan dengan cara mempelajari isi atau lapangan pembahasan yang diatur dalam undang-undang dan metode-metode yang ada. Adapun manfaat berfilsafat, yang pertama sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, untuk mengurangi salah paham dan konflik, persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan menjawab keraguan-keraguan yang ada. Itu adalah beberapa manfaat untuk mempelajari filsafat. Ciri-ciri berpikir filosofis itu yang pertama berpikir dengan menggunakan disiplin, berpikir yang tinggi, berpikir secara sistematis dan teliti, menyusun suatu skema konsepsi, ada menyeluruh dan seluas-luasnya atau universal, setinggi-tingginya dan setuntas-tuntasnya, serta selengkap-lengkapnya. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang berpikir secara filosofis. Selanjutnya, selain dari bermanfaat dan berpikir filosofis, kita masuki filsafat pendidikan. Imam Bernadib mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan masalah dalam suatu bidang pendidikan. Nah, dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang perlu dikaji. Adapun cabang-cabang filsafat itu yang pertama ada metafisika atau sering juga dikenal ontologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas Nah, selanjutnya ada epistemologi, ada cabang filsafat pengetahuan yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Selanjutnya ada aksiologi, adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Berdasarkan pada pokok penekarannya, aksiologi dapat dibagi menjadi etika, yaitu tentang perilaku, dan estetika, yaitu tentang keindahan. Nah, hubungan antara filsafat dengan pendidikan adalah filsafat menelaah suatu realitas dengan luas dan menyeluruh sesuai dengan karakteristik filsafat yang radikal, sistematis, dan menyeluruh. Nah,
Ini adalah hubungan antara filsafat dengan pendidikan tadi. Itu tidak hanya melahirkan ilmu dan pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Jadi itulah hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Nah, filsafat itu bukanlah hasil dari riset atau eksperimen saja. Benar atau salahnya tidak mungkin diuji dengan fakta. Filsafat adalah hasil pemikiran, maka pemikiran pula yang akan menerima atau menolak menolak filsafat itu sendiri. Nah, adapun persoalan-persoalan dalam filsafat yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, mulai bertanya-tanya akan sebab dan akibat, dan fenomena dan peristiwa yang terjadi. Jadi, nah, adapun persoalan filsafat itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat sangat umum. Arti, nah, misalnya itu seorang filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda sedekahkan dalam 1 bulan. Tetapi filsafat itu menanyakan apa itu keadilan. Jadi dia bersifat sangat umum. Yang kedua tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta. Itu artinya persoalan filsafat itu bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan yang menyangkut fakta. Nah, soalnya bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai, artinya persoalan-persoalan kefilsafatan itu bertalian dengan nilai-nilai, baik nilai moral, estetis, agama, dan nilai sosial. Nah, yang keempat bersifat kritis. Nah, persoalan filsafat bersifat kritis merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Yang selanjutnya bersifat sinoptik, yaitu persoalan filsafat bersifat sinoptik mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Jadi filsafat itu merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhannya. Jadi itulah arti ciri persoalan bersifat sinoptik. Soalnya bersifat implikatif, artinya persoalan filsafat bersifat implikatif itu persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban, dan dari jawaban itu akan memunculkan persoalan yang baru yang saling berhubungan. Nah, bagaimana berpikir kefilsafatan itu? Berpikir secara kefilsafatan itu artinya berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Nah, berpikir secara filosofis itu adalah memberikan penjelasan tentang dunia, tentang manusia, tentang segala sesuatu, termasuk tentang bagaimana cara manusia itu mengetahui. Upaya untuk mengetahui segala sesuatu pada akhirnya bisa melahirkan eh, pandangan dunia yang memberikan keterangan tentang dunia dan semua yang ada di dalamnya. Misalnya pandangan atomisme, Demokritus, dan lain-lain. Nah, adapun cabang-cabang dari filsafat yaitu metafisika adalah cabang filsafat sistematis yang membahas tentang keberadaan. Ini berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Selanjutnya epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas tentang pengetahuan. Nah, jadi epistemologi ini cabang filsafat itu yang membahas tentang pengetahuan. Selanjutnya logika, yaitu cabang filosofi yang membahas penalaran. Nah, penalaran itu merupakan suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama sebagai sarana dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya etika, yaitu merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Nah, moralitas itu ialah suatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik atau buruk pada perilaku manusia dan hal-hal yang benar atau salah pada tindakan manusia. Jadi etika ini berhubungan erat dengan perilaku manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu estetika, yaitu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan. Jadi estetika ini identik dengan suatu keindahan.
penilaian manusia tentang baik buruk. Itu misalnya eh, contoh dari estetika itu. Nah, itulah dia tadi bahasan kita tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dukung channel ini supaya membantu. Terima kasih.